Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Kadar Fenolik Total. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu ada definisi, metode dan prosedur, syarat hasil uji, contoh hasil uji, dan kesimpulan. Langsung saja masuk ke definisi uji kadar fenolik total. Uji kadar fenolik total adalah pengujian untuk menentukan kandungan fenolik total dalam suatu bahan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan reagen Volin CSLT, karena senyawa fenolik dapat bereaksi dengan reagen ini membentuk larutan berwarna yang dapat diukur absorbansinya. Selanjutnya, metode dan prosedur uji kadar fenolik total. Fenolik dalam ekstrak dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Metode yang digunakan adalah Volin CSLT, yang umum untuk menentukan kandungan fenolik total tanaman. Metode ini lebih sederhana, dan reagen Volin CSLT bereaksi dengan senyawa fenolik menghasilkan larutan yang dapat diukur absorbansinya. Larutan standar asam galat, senyawa fenolik alami, direaksikan dengan reagen Volin CSLT, menghasilkan warna kuning yang menandakan kandungan fenolik. Penambahan natrium karbonat menciptakan suasana basah. Warna biru yang terbentuk semakin pekat sesuai konsentrasi fenolik. Pengukuran panjang gelombang maksimum dilakukan pada 765 nanometer dengan etanol sebagai belangko. Untuk prosedurnya, yang pertama itu untuk larutan uji. Ditimbang seksama lebih kurang 20 mg ekstrak, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 10 ml etanol P, sonikasi pada suhu 50 hingga seluruh ekstrak terlarut. Saring ke dalam labu terukur 10 ml. Tambahkan etanol P melalui penyaring sampai tanda. Yang kedua itu untuk larutan pembanding. Ditimbang seksama 20 mg asam galat, masukkan ke dalam labu terukur 20 ml. Larutkan dengan 10 ml etanol P. Tambahkan metanol P sampai tanda. Buat seri larutan pembanding menggunakan 1,0, 0,8, 0,6, 0,2, dan 0,1 ml. Masukkan masing-masing ke dalam labu terukur 5 ml. Ditambahkan metanol P sampai tanda. Dan yang ketiga, untuk larutan belangko. Pipet 0,5 ml metanol ke dalam labu terukur 5 ml, tambahkan dengan 2,5 ml larutan reagen Volin CSLT LP air 1:20, dan tambahkan larutan natrium karbonat 7,5% dalam air sampai tanda. Yang keempat, pada masing-masing 1 ml larutan uji dan masing-masing seri larutan pembanding ke dalam wadah yang sesuai. Tambahkan 5,0 ml enceran Volin CSLT LP 7,5% dalam air. Diamkan selama 8 menit, tambahkan 4,0 ml NaOH 1%, inkubasi selama 1 jam. Ukur serapan masing-masing larutan pada panjang gelombang, serapan maksimum lebih kurang 730 nanometer. Lakukan pengukuran belangko dengan cara yang sama, tanpa penambahan larutan uji. Untuk selanjutnya, ada rumus yang bisa dilihat pada slide. Baik, kita masuk ke materi syarat hasil uji kadar fenolik total. Hasil kadar fenolik total diperoleh dari hasil pengukuran absorbansi larutan standar asam galat yang menghasilkan kurva kalibrasi yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dengan persamaan garis linear. Syarat untuk analisis koefisien korelasi linear dalam rentang 0,996 kurang lebih 1, di mana maksudnya yaitu rentangnya adalah 0,995 sampai dengan 0,997. Kadar fenol total dinyatakan dalam ekuivalen asam galat, dengan batas minimal berbeda untuk setiap ekstrak tumbuhan. Misalnya, kadar fenol total untuk daun teh adalah tidak kurang dari 1,03% dihitung sebagai asam galat. Untuk ekstrak kental daun kemangi, kadar fenol total tidak kurang dari 0,35% dihitung sebagai asam galat, dan untuk buah delima, kadar fenol total tidak kurang dari 9,05% dihitung sebagai asam galat. Baik, kita masuk ke contoh hasil uji kadar fenolik total. Berdasarkan penelitian Supriningrum dan kawan-kawan 2020 mengenai kadar fenolik total ekstrak daun serunai Chloromorena odorata menggunakan metode spektrofotometri VIVIS, ditemukan kadar total fenol dari pengukuran absorbansi larutan ekstrak ditambah dengan reagen Volin Silcateau.
Prosedur penelitian meliputi pengambilan sampel daun di Kelurahan Air Hitam, Samarinda pada Desember 2018 dengan ciri-ciri tertentu dan melalui proses ekstraksi menggunakan etanol 70% dengan metode maserasi. Analisis kualitatif dilakukan dengan FSL3 sehingga menghasilkan warna biru hijau yang menandakan adanya senyawa polifenol. Untuk analisis kuantitatif dilakukan dengan larutan ekstrak yang ditambahkan Polin-Siokalteau dan natrium karbonat 7%, yang kemudian absorbansinya diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum. Nah, dapat dilihat kurva kalibrasi untuk asam galat di mana diperoleh nilainya yaitu 0,010263x ditambah 0,0965 dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,99798, di mana nilai ini digunakan untuk penentuan kadar fenolik pada sampel, yang kemudian diperoleh rata-rata kadar fenolik total ekstrak daun serunai yaitu sebesar 171,3037 ekuivalen asam galat per gram, yang berarti dalam setiap gram ekstrak etanol daun serunai setara dengan 171,3037 mg asam galat. Hasil ini mendekati kadar fenolik total pada daun beluntas yaitu sebesar 190,02 per gram. Tumbuhan serunai dengan tumbuhan beluntas memiliki famili yang sama yaitu Asteraceae. Senyawa fenolik mempunyai kemampuan sebagai antioksidan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit degeneratif seperti kanker, penuaan dini, dan gangguan sistem imun tubuh. Nah, untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu, uji kadar fenolik total dilakukan untuk menentukan kandungan fenolik total dalam suatu bahan. Senyawa fenolik mempunyai kemampuan sebagai antioksidan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit degeneratif seperti kanker, penuaan dini, dan gangguan sistem imun. Metode yang paling umum digunakan untuk penentuan kadar fenolik total adalah spektrofotometri VIVIS dengan menggunakan reagen Folin-Siokalteau yang dapat menyebabkan pergerakan panjang gelombang fotokromik sekitar 750 nanometer yang ditunjukkan dengan perubahan warna dari kuning menjadi biru setelah diinkubasi. Baik, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.